Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar teorema Pythagoras. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, apa kabar murid kelas 8? Pagi hari ini kita belajar teorema Pythagoras dengan judul menentukan jenis segitiga. Kegiatan 63. Setelah mempelajari teorema Pythagoras dan kebalikan dari teorema tersebut, lantas bagaimana jika kita diberi ukuran panjang 3 sisi suatu segitiga namun tidak memenuhi persamaan dari teorema Pythagoras? Termasuk jenis segitiga yang bagaimanakah? Yang bagaimana? Apakah teorema Pythagoras bisa berlaku semua jenis segitiga? Ayo kita amati, dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras, kita bisa menguji apakah segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya merupakan segitiga sisiku atau bukan segitiga sisiku. Selain itu, kita juga bisa menentukan segitiga lancip atau segitiga tumpul dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras. Lakukan kegiatan berikut untuk menentukan jenis segitiga jika panjang-panjang sisi-sisinya sudah diketahui. Sediakan lidi dan potong menjadi berbagai ukuran antara 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Ambil 3 lidi dengan panjang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut dan tempelkan di atas kertas. Amati segitiga yang terbentuk dari ketiga lidi. Jenis segitiga kak, segitiga apakah yang dapat kalian lihat? Lakukan dengan nomor 2 dan 4 untuk 3 lidi yang berukuran 8, 12, dan 13. Lakukan langkah nomor 2 dan 4 untuk 3 lidi yang berukuran 6, 8, dan 12. Sekarang ayo kita menggali informasi. Perhatikan gambar 6.14 berikut. Sekarang kita terlihat di sini A, ya, A. Ya, sisi terpendek kita simbolkan dengan A, sisi sedang ya kita simbolkan dengan C. Sisi yang berada di depan sudut adalah sisi yang terpanjang. Ya, sekarang kita lihat sisi A kuadrat ini ditambah B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. Untuk gambar segitiga yang 6.4 Romawi 2, terlihat di sini sisi terpendek adalah A, ya, sisi sedang B, sedangkan sisi terpanjang adalah C. Sekarang kita lihat di depan C ini, depan sudut yang ada di C itu menghadap ya garis yang panjang atau sisi yang terpanjang adalah sisi C. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Sekarang kita lihat lagi. A kuadrat, ya, kita lihat ini sudutnya. B kuadrat, jika kita kuadratkan, kita tambah, nilainya kurang dari C kuadrat, Romawi 3. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisi A, B, dan C, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Ya, jadi untuk gambar Romawi 1 gambar 6.14, jadi terlihat ini adalah merupakan segitiga lancip. Karena apa? C kuadrat di sini nilainya ya itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan untuk Romawi yang ketiga, kita lihat C lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Contoh 6.8, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga sisiku? Misalkan ya, alternatif penyelesaiannya misalkan
Panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah C. Maka A sama dengan 17, B sama dengan 25, dan C sama 38. Sekarang kita lihat C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. Sedangkan kalau kita perhatikan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat sama dengan 289. Ini dapat dari 17 kuadrat. Sedangkan 625 dapatnya adalah dari 25 kuadrat. Kita jumlahkan 914. Karena di sini kita lihat nilai C-nya ini tidak sama dengan penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku. Karena terlihat nilai C ini, C kuadrat ini lebih dari nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini nilai C kuadratnya 1444. Sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat nilainya adalah 914. Jadi terlihat nilai C ini lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Kegiatan 6.4, panjang sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras itu disebut triple Pythagoras. Ayo kita amati, kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat tambah B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25. Dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misalnya, jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, kita mendapatkan 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25. Ketiga bilangan ini juga memenuhi teorema Pythagoras. Cek. Coba kita cek C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. A kuadrat tambah B kuadrat, A sama dengan 15 kuadrat, B sama dengan 20 kuadrat sama dengan 625. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan, salah satunya seperti berikut. Cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Jadi kita lihat gambar 6.15. Kalau yang ditanya adalah sisi ini, berarti P kuadrat kurang Q kuadrat. Sedangkan untuk mengetahui sisi yang terpanjang, P kuadrat tambah Q kuadrat. Sedangkan sisi terpendek adalah 2 kali PQ. Panjang sisi segitiga sisiku adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. P kuadrat kurang Q kuadrat dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Kita akan mengujinya dengan melakukan kegiatan berikut. Isilah tabel berikut dengan sembarang dua bilangan asli dan P sedemikian indah sehingga P itu lebih dari Q dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras. Isilah tabel berikut dengan sembarang dua bilangan asli P dan Q sedemikian sehingga P lebih dari Q dengan tujuan untuk menentukan tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras. P sama dengan 2, Q sama dengan 1. P kuadrat tambah Q kuadrat, berarti P 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 5. P kuadrat kurang Q kuadrat, 2 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan 3.
2PQ, 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Hubungannya 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Triple Pitagorasnya adalah 5, 3, 4. Sekarang 3P-nya 3, Q-nya 1. P kuadrat tambah Q kuadrat berarti 3 kuadrat tambah 1. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 10. P kuadrat kurang Q kuadrat. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan 8. 2PQ. 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Sehingga hubungannya adalah 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Triple Pitagorasnya adalah 10, 8, dan 6. Setelah melengkapi tabel di atas, kita sudah menemukan berapa triple Pitagoras. Ayo kita menggali informasi. Selain dengan menggunakan cara seperti pada tabel di atas, kita bisa mencari bilangan yang memenuhi triple Pitagoras dengan cara seperti berikut. Pilihlah sebarang bilangan ganjil dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Gunakan rumus M sama dengan S kuadrat kurang 1 bagi 2 dengan S panjang sisi terpendek untuk kemudian menghitung M merupakan sisi tegak lainnya. Kalian telah mendapatkan dua sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusa gunakan rumus D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan mengambil sebarang satu bilangan ganjil sebagai nilai S, buktikan bahwa cara kedua di atas tidak bisa membuat triple Pitagoras. Menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dalam kegiatan ini, kita akan menemukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga sisiku sama kaki dan segitiga sisiku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ayo kita amati. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku sama kaki dengan besar sudut ketiganya adalah 45, 45, 90. Setiap siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Jadi dia setiap siku-siku sama kaki adalah nilainya setengah dari persegi. Ayo kita menggali informasi. Untuk menjawab pertanyaan mungkin kalian pikirkan, lakukan kegiatan berikut. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga sisiku pada gambar 6.17 di bawah. Kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. Sekarang kita lihat kita lihat gambarnya 1 hipotenusanya berapa, 2 berapa hipotenusa, 3 berapa, sampai pi berapa hipotenusanya. Sekarang salin dan lengkapi. Kita lihat panjang hipotenusanya ya. Perhatikan panjang hipotenusa setiap pola yang telah kalian lengkapi. Ya, kita lihat polanya. Contoh 6.9. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga sisiku KLM dengan panjang KL 8 cm dan KLM 45 cm. Ulangi, dan sudut KLM 45 derajat. Tentukan panjang LM. Alternatif pertama kita bandingkan ya, perbandingan panjang KL berbanding LM. KL di sini terlihat 8, sedangkan LM yang ditanya ya. Terus ini adalah sudut ya, 1 berbanding setengah ya, jadi 1 berbanding setengah. Jadi 8 LM sama dengan 1 per akar 2, 1 banding akar 2 ya. Jadi LM sama dengan kali silang 8 kali akar 2, 1 kali LM adalah LM. Jadi panjang LM adalah 8
akar 2 cm. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Salah satu dari segitiga khusus lainnya adalah segitiga dengan besar ketiga sudutnya adalah 30, 60, 90. Bagaimana cara kita menentukan hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ini? Sama halnya pada segitiga siku-siku sama kaki, kita bisa dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30, 60, 90. Untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kalian pikirkan, lakukan kegiatan di bawah ini. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga sisiku sama kaki. Pada gambar 6-17 di bawah ini, kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. Kita lihat. Pertama, dari panjang sisi siku-siku terpendek adalah 1. Panjang hipotenusanya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Dari panjang siku-siku terpendek 2, panjang hipotenusa adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Panjang sisi siku-siku yang lain 2 kali akar 3, 2 akar 3. Begitu juga untuk panjang sisi 3, hipotenusanya 3 kali 3, panjang sisi siku-siku yang lain adalah 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kalian pikirkan, lakukan kegiatan berikut. Berikutnya adalah tabel yang berisi tentang panjang sisi segitiga siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gunakan teorema Pitagoras untuk melengkapi tabel berikut. Sekarang kita ambil contoh 6.11. Gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P. Dan QR adalah 8, sedangkan sudut Q adalah 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan panjang PR. Alternatif QR dan PQ itu adalah 2:1, sedangkan QR sama dengan 8, PQ yang ditanya 2:1. Sekarang PQ kali 2, 8 kali 1. PQ sama dengan 8/2 sama dengan PQ sama dengan 4. Jadi panjang PQ sama dengan 4 cm. PR berbanding QR sama dengan akar 3 banding 2. Jadi PR banding 8, ya, karena QR tadi adalah 8. Jadi PR banding 8 sama dengan akar 3 banding 2. PR kalikan 2, 8 kali 3. PR sama dengan 8, akar 3 banding 2. PR sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 kali akar 3. Jadi panjang PR adalah 4 akar 3. Contoh 6.12. Setelah kalian mempelajari dua segitiga siku-siku khusus, selesaikan masalah berikut. Perhatikan gambar di samping, tentukan panjang AC. Ya, jadi sudutnya di B, di siku, sudut di C 45 derajat, sudut di D adalah 30 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku ABD. AB berbanding AD sama dengan 1/2. AB sama dengan AD 24 akar 2 sama dengan 1/2. Kalikan silang, AB per 24 akar 2 sama dengan 1/2. AB sama dengan setengah kali 24 akar 2, AB sama dengan 12 akar 2. Jadi panjang AC adalah 24 cm. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. ABC berbanding AC sama dengan 1/2 akar 2. 12 akar 2. Ya, itu adalah panjang AB adalah 12 akar 2 banding AC sama dengan 1/2 akar 2. 12 akar 2 per AC, ini kalau ditulis jadi pernya ini 1/2 akar 2, jadi 1 per akar 2. Kalikan silang 12 akar 2 kalikan 2.
1 kali AC sama dengan AC. Jadi AC sama dengan 12. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 kali 12 adalah 24. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat, belajar terus belajar, generasi tangguh. Terima kasih.